Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang duit, keuangan ya. Jadi bagaimana cara mengatur penghasilan di bawah 10 juta. Bagaimana ya? Saya juga tidak tahu. Oke. Jadi apa ya? Akhir-akhir ini memang kita tuh lagi menjelang krisis. Jadi maksudnya kan karena ada wabah corona virus gitu kan. Terus penghasilan kita bisa aja berkurang atau ada malah yang berhenti kayak gitu kan. Sementara harga-harga barang itu naik, cenderung naik, listrik naik gitu kan. Dan kebutuhan kita juga tetap ada, meningkat kadang ya. Nah, ditambah dengan pendidikan anak-anak yang harus kita pikirkan. Angkanya itu kita perlu untuk melek keuangan, karena menjadi apapun kita, salah satu tujuan kita bekerja adalah untuk mendapatkan uang. Namun kadang kita tidak membekali diri dengan keterampilan untuk mengelola uang, karena kita terlalu fokus tuh untuk meningkatkan keterampilan dalam hal mendapatkan uang. Jadi kita fokus aja ke pendidikan biar kita dapat duit gitu. Tetapi ketika duit kita punya gitu, sudah kita mendapatkan uang, kita nggak tahu bagaimana cara mengolah uang yang kita terima. Terus alasannya mengapa kita harus melek keuangan ya, karena kita tidak diajari jadi pada dasarnya kita tidak diajari keterampilan untuk mengelola keuangan secara formal ya, kecuali memang yang mengambil pendidikan di dalam hal pengelolaan keuangan kali ya. Tetapi belajar mengelola keuangan itu memang suatu keharusan gitu, karena uang itu sebenarnya bukan segalanya gitu ya, tapi uang adalah alat untuk kita melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk banyak orang. Makanya kita harus tetap melek keuangan. Nah, bagaimana mengatur penghasilan di bawah 10 juta? Saya ingin sebutin sih alasannya kenapa sih 10 juta. Karena mungkin 10 juta itu rata-rata ya penghasilan, mungkin kebanyakan kali ya penghasilannya itu di kisaran 10 juta, dan yang di bawah 10 juta mungkin kedua terbanyak kali ya untuk di Indonesia ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita mengatur keuangan? Pertama itu adalah mengatur atau menyusun tujuan. Tujuan kita tuh apa gitu? Kita pengen tujuan apa? Kenapa kita bekerja untuk mendapatkan uang kan? Nah, setelah kita dapat uang itu kita pengen apa gitu, kita sebutin tuh kebutuhan kita apa. Seperti kita ingin mencukupi kebutuhan kita ingin bebas dari hutang, kita ingin membeli rumah, membeli mobil, umroh, haji dan sebagainya ya, seperti itu. Dan itu butuh komitmen. Yang pertama adalah komitmen yang harus kita ingat adalah mencatat semua pemasukan. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa kita mendapatkan pemasukan itu tidak hanya dari satu pintu, tidak hanya gaji saja gitu, tapi kita bisa mendapatkan dari penghasilan yang lain, terutama penghasilan pasif ya, seperti itu. Jadi kita harus mencatat tuh pemasukan kita berapa, dikasih uang dari orang tua misalkan, dikasih uang dari YouTube misalkan ya, atau dikasih uang dari hasil nyewain kos-kosan kayak gitu kan. Nah, sesudah kita lakukan pencatatan, kan kita tahu tuh jumlah pemasukan kita berapa ya. Lalu kita bikin alokasi dana atau budgeting. Jadi alokasi dana itu disesuaikan ya dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh alokasi dana yang saya gunakan ya. Enggak sih, sebenarnya sebelum ini saya tidak menggunakan yang ini ya. Jadi kebetulan kemarin itu saya ikut seminar tentang pengelolaan keuangan gitu. Jadi untuk sebenarnya untuk nominal angka-angka berapa persennya itu kita yang ngatur. Jadi saya sedang mencoba formula yang ini. Jadi yang pertama adalah 5% untuk sedekah, 5% untuk keluarga, 10% kita tabung, 10% investasi, terus 30% maksimal ya untuk membayar hutang, dan 40% adalah kita habiskan untuk kebutuhan saat itu. Itu adalah budgetingnya ya kira-kira, dan tidak harus seperti ini pasti sebenarnya, tetapi gambaran kita. Nah,
Ini adalah contoh budgeting dari gaji di bawah 10 juta ya. Itu saya gunakan gaji 8 juta ya. Gaji 8 juta. Kalau zaman dulu sih saya pikir 8 juta itu banyak gitu ya. Tapi mungkin sekarang 8 juta itu kayaknya pas ya, pas gitu. Oke. Kalau misalkan kita sesuai dengan formulasi diagram yang saya ini tadi ya. Nah, ini ya. Ini kira-kira kalau misalkan 8 juta kita sisihkan 400.000 untuk sedekah, zakat dan sebagainya ya. Terus 400.000 lagi untuk keluarga, 800.000 untuk nabung, 800.000 untuk investasi, maksimal bayar utang 2.400.000, dan kebutuhan itu 1 bulan 3.200.000. Masalahnya adalah cukup nggak sih gitu ya, kita mengkotak-kotakan uang segitu tuh cukup nggak sih gitu. Nah, ini adalah urutannya yang harus kita lakukan gitu. Di kemarin itu saya ikut seminar dengan pembicaranya tuh Dokter Dadung Bawono, SPAD, dokter anak, tapi dia punya sertifikat untuk pelatihan pengelolaan keuangan kayak gitulah. Jadi kata dia gitu, dalam mengatur uang itu, pertama kita harus ada urutannya. Jadi urutannya adalah pay God first, pay yourself second, pay your needs third, pay your wants fourth. Jadi ada 4. Nah, yang pertama adalah pay God first. Jadi ini adalah pos untuk zakat, infak, sedekah gitu ya. Jangan lupa ya untuk selalu menyisihkan penghasilan paling minimal 2,5% dari penghasilan kita untuk zakat, infak, dan sedekah. Jadi zakat itu dia sebenarnya lingkupannya lebih kecil ya dibandingin infak, dan infak itu lingkupannya lebih kecil lagi dibandingin sedekah ya. Dan kalau memang merasa belum masuk kriteria untuk membayar zakat gitu, tidak ada salahnya juga kita memperbanyak sedekah. Kalau dalam Al-Quran ya, di Ali Imran ayat 92 ada keutamaan berinfak yaitu kamu tidak sekali-kali akan mendapat hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa juga yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi sebenarnya ketika kita bersedekah, berderma, itu sebenarnya akan mendatangkan kebajikan dan untuk kita sendiri kayak gitu. Nah, yang kedua adalah pay yourself second. Jadi bayar kewajiban kita dulu. Ya, kalau kita punya utang, bayar utang dulu, sisihin ya, bayar pajak, itu kan kewajiban kita. Yang terutama adalah kita menabung dan investasi ya. Jadi itu adalah yang harus kita utamakan. Oke. Ya, yang harus kita utamakan ya, tabungan dan investasi, sorry ya. Terus yang ketiga adalah pay your needs first, kebutuhan. Needs itu kan kebutuhan, jadi itu kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Jangan tidak boleh kita tidak penuhi gitu ya. Jadi ini kebutuhan wajib ya, kayak makan, belanja, listrik, pulsa, mungkin sekarang ya udah harus gitu pulsa gitu ya, untuk beli kuota kayak gitu. Itu termasuk kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi ya. Nah, yang keempat itu adalah pay your wants first, fourth. Jadi kita membayar keinginannya, bukan kebutuhannya. Jadi beda antara needs dan wants gitu. Kalau needs itu memang harus dipenuhi, kalau kebutuhan itu kita ingin tapi tidak terpenuhi pun tidak apa-apa gitu ya. Seperti misalnya kita ingin beli mobil, kita ingin traveling, kita ingin membeli tas baru, baju baru, dan kayak gitulah ya. Jadi itu urutannya terakhir kalau kepengenan kita ya. Kalau kayak perempuan seperti saya pengen beli kosmetik misalkan ya, itu terakhir aja lah gitu. Kecuali mungkin menurut dia kosmetik itu adalah needs dia, seperti misalkan kalau orang yang harus berpenampilan bagus itu dalam mencari uang, kan mungkin kosmetik adalah salah satu needs-nya. Jadi disesuaikan aja ya. Nah, selanjutnya adalah catat semua pengeluaran yang tadi kita udah budgeting ya. Nah, pas udah mulai berjalan nih, kita catat pengeluaran kita itu. Ya, di sini saya tuliskan sedekah, keluarga, tabungan, investasi, pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel. Nah, ini contoh
tabel ya yang saya pakai gitu. Yang saya pakai ini misalkan ya sebenarnya, cuman kalau untuk deskripsinya beda-beda. Ini saya asal aja. Nah, ini misalkan kita bikin suatu tabel, bikin bisa di Excel misalkan ya, atau kita bikin sendiri aja di buku catatan ya, pakai penggaris ya, biasalah kayak gitu kayak ibu-ibu. Nah, tanggal, deskripsinya apa gitu, nanti belanja bulanan. Nah, belanja bulanan, makan kita berapa. Ini makan itu maksudnya makan di luar ya. Transportasi, pendidikan kesehatan, gaji kalau kita ada membayar gaji, atau kos-kosan juga masuk sini lah ya. Listrik, pulsa internet, lain-lain ya kalau yang nggak bisa klasifikasikan gitu. Terus untuk bayar utang, sedekah, untuk keluarga, tabungan dan investasi. Jadi kita catat aja di sini. Nah, dari situ kita bisa melihat arus kas keuangan ya. Arus kas keuangan itu kita bisa catat tiap awal bulan atau tiap akhir bulan sesudah kita mencatat harian. Jadi kita per bulan ini ya, dilakukan per bulan. Data diambil dari jumlah pengeluaran harian kan, itu harus disiplin mencatat pengeluaran harian sehingga tidak terlewat, dan untuk menghindari bocor-bocor harus. Karena kadang-kadang misalkan kita jajan ya bawa anak gitu ke Indomaret ya, ke inilah ke warung-warung gitu ya, kadang-kadang kan nggak kerasa gitu, jajan anak tiba-tiba bayar 50.000 gitu kan, sering gitu tiap hari kayak gitu, akhirnya kan lama-lama jadi banyak. Misalkan belanjanya 50.000 kayak sehari, nggak sehari lah, selang sehari misalkan 20 hari lah ya, 20 hari jajan si anak itu 50.000 tuh berapa tuh, lumayan kan gitu. Oke, jadi kan tadi kita catat tuh tiap hari. Nah, pas akhir bulan atau awal bulan berikutnya, kita jumlahin tuh si pengeluaran hariannya. Nah, itu namanya arus kas keluar. Jadi untuk sedekah kita tuh ada berapa, keluarga berapa, tabungan sama investasi berapa untuk bulan itu. Nah, untuk pengeluaran tetap, rinciannya seperti ini. Misalkan kita punya cicilan ya, cicilan KPR, KTA, cicilan mobil atau apa-apa, terus gaji ART, bayar kos, misalkan ya kalau yang ngekos. Itu kan yang jumlahnya tetap, jumlahnya tidak berubah gitu. Itu adalah pengeluaran tetap yang kita tahu. Oh, ini misalnya kita cicilan selama 10 tahun gitu kan, tiap bulannya 300.000, jadi kita tahu 300.000. Bayar ART kalau yang punya ART gitu ya, bayar ART berapa ya, 500.000 misalkan ya, atau 1 juta gitu kan. Terus bayar kos gitu, yang ngekos ya itu, terus ditotalin pengeluaran tetapnya berapa. Kemudian kita catat juga pengeluaran variabel. Jadi pengeluaran variabel ini tiap bulannya beda-beda. Misalkan kita punya kartu kredit nih, kartu kredit kan bisa penggunaannya kan bisa berganti-ganti, berbeda-beda ya. Kita catat di sini ya, atau cicilan-cicilan lain salah ya. Nah, belanja bulanan juga termasuk pengeluaran variabel, makan, transportasi, pendidikan, listrik, internet, pulsa gitu ya, itu pengeluaran variabel. Nanti dijumlahin tuh antara pengeluaran variabel pengeluaran variabel, pengeluaran tetap, dan arus tadi sedekah, keuangan, tabungan, itu jadi total kas keluar. Nah, kemudian kita hitung pendapatan bersih. Jadi pendapatan bersih itu adalah total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Jadi bulan kemarin ya. Nah, kalau ada sisa bisa digunakan untuk membeli aset investasi atau kita tabungin gitu. Jadi jangan dipakai untuk bulan depan, kita tabungin aja gitu. Kalau duitnya cukup. Kalau misalkan nggak cukup, kita untuk bulan depan ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi alangkah lebih bagusnya untuk dibelikan aset investasi. Ya, prinsipnya adalah kalau misalkan sebenarnya mau kita penghasilan sedikit, mau menengah ataupun banyak, kita hidup itu tetap harus sederhana lah ya. Menurut saya ya, terserah sih sebenarnya, cuman hiduplah sederhana gitu. Prioritasin mana yang penting dan tinggalkan pengeluaran yang merugikan. Misalnya ya yang paling sering ini adalah membeli rokok gitu ya. Karena membeli rokok itu ujung-ujungnya malah membuat kita sakit. Apalagi kalau misalkan kita udah tua, udah tidak produktif ya, penghasilan kita menurun, terus kita sakit gara-gara rokok. Nah, itu malah menambah untuk nanti ke depan itu, menambah kebutuhan kita dalam hal berobat gitu ya, menambah pengeluaran kita nanti di masa depan. Kalau Anda mau pengeluaran di masa depan ketika Anda pensiun itu sedikit gitu, pokoknya minimal gitu, usahakan sehat. Nah, ini adalah filosofi uang ala DSH. Jadi percayalah, mau berapapun penghasilan kita,
Kalau tidak bersyukur, pasti akan selalu kurang. Namun, apabila rezeki kita berkah, berapapun itu akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu, kita harus selalu bersyukur. Oke, mungkin sekian ya sharing saya tentang pengelolaan keuangan untuk kali ini sih yang di bawah 10 juta. Saya tahu apa ya, saat ini memang lagi masa-masa sulit, tapi kita harus tetap optimis. Kita tetap optimis, kita tetap menjaga kesehatan kita agar kita bisa bekerja, agar keluarga kita juga tetap sehat ya. Ya sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.